Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Saat ini Bu Kartika ingin menyampaikan materi mengenai social media support. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan Instagram. Mari kita lihat bersama. First things first, yang perlu kita lakukan ketika kita akan mengelola sebuah akun untuk Instagram adalah dengan mengisi bio-nya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena bagian dari bio ini merupakan salah satu hal yang dapat menentukan first impression dari pembaca atau calon customer yang melihat akun Instagram bisnis teman-teman nanti. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa untuk dipakai dan dimaksimalkan. Pertama, tentu saja akan lebih baik jika teman-teman mengisi profile picture dengan logo atau gambar yang sesuai dengan produk yang teman-teman nanti akan pasarkan misalnya ya. Dan juga akan lebih baik jika Instastory-nya cukup sering aktif. Karena itu juga bisa menandakan bahwa toko ini terus running dan bisnisnya terus berjalan. Selanjutnya, di bagian tulisan itu ada nama akun. Jadi biasanya kalau mungkin di akun pribadi, kadang teman-teman menuliskan nama begitu ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan keterangan nama akunnya. Kemudian di sini ada bagian bio-nya ya. Ada jenis company-nya, emailnya, kemudian keterangan kontaknya, serta bagian link-nya. Nah, kalau yang dicontoh di sini, link-nya menggunakan Facebook. Nah, nanti teman-teman bisa mengkonekkan dengan link yang teman-teman sudah create di Wix ya. Dan selanjutnya ada juga bagian story highlight. Jadi teman-teman tentunya mayoritas harusnya mungkin semua sudah tahu ya, kalau teman-teman sudah selesai mengupload sebuah story dalam jangka waktu 24 jam, story itu dapat ditaruh di dalam penyimpanan di bagian ini, story highlight. Teman-teman bisa mengkategorikannya sesuai dengan yang teman-teman kehendaki, misalnya berdasarkan produk, atau juga ada program tertentu yang ingin teman-teman highlight ya. Jadi bisa disimpan di sini. Kalau tadi contohnya untuk yang Instagram, sedikit ada contoh untuk kalau yang Facebook, biasanya menggunakan page ini contoh dari Erigo Store yang menjual baju kemeja, gitu ya, baju-baju untuk traveler, tapi dengan mengutamakan juga ada lifestyle-nya gitu ya. Jadi ini diperuntukkan untuk orang yang suka traveling, tapi juga ingin tetap tampil dengan modis gitu ya. Nah di sini bisa ditaruh ada mission-nya. Our mission is to create a traveling lifestyle by giving the best quality products for travel. Kemudian juga ada kontak detailsnya, nomor info juga bisa ditaruh di sini. Oke, kalau tadi itu contoh untuk bio dari Instagram dan Facebook. Now, where do I start? Nah, pertama, sebelum teman-teman melanjutkan apa yang ingin teman-teman create di akun sosial medianya masing-masing, dalam hal ini akan saya contohkan adalah Instagram, teman-teman bisa terlebih dahulu menentukan jenis Instagramnya yang akan teman-teman kelola itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa gambaran jenis Instagram itu seperti apa ya, supaya kita tidak berangkat dari samar-samar. Nah, di sini ada gambaran secara langsung kurang lebih seperti apa jenis-jenis dari Instagram dalam dunia digital marketing itu. Pertama, tipenya adalah yang brand account. Jadi postingan-postingan di Instagram kita, di akun kita ini akan lebih ke diperuntukkan tujuannya untuk membangun image atau branding
dari sebuah merek dengan mendelivery, menunjukkan image yang ingin dibangun. Image dalam arti citra gitu ya, kesan dari produk itu. Misalnya di sini contohnya adalah sun lotion Nivea ya. Tapi di gambar itu tidak hanya ada produknya saja, tapi juga ada smartwatch di sini. Sini juga ada bola, ada celana dan ada sepatu yang mengindikasikan, menunjukkan ya secara visual ini tentang ini produk ini bisa menunjang akan kegiatan olahraga dan juga menaruh kesan modern ya karena di sini ada smartwatch gitu. Jadi untuk kehidupan modern yang ingin sehat, Nivea ini hadir gitu di lifestyle yang seperti itu untuk menunjang bagi orang-orang yang gemar untuk olahraga di outdoor, tapi juga mau melindungi kulitnya gitu ya. Untuk akun Instagram yang tipenya brand account, bahasa yang digunakan cenderung formal atau semi formal ya teman-teman. Jadi karena ini untuk membangun image akan sebuah produk tertentu yang ingin disampaikan kepada para calon customer maupun customer, maka dari itu bahasa yang digunakan cenderung yang formal atau juga semi formal. Selanjutnya yang kedua itu adalah tipe Instagram yang untuk shopping account. Jadi benar-benar hard selling dalam arti langsung jualan online. Tidak ada apa ya, langsung unsurnya tuh langsung gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat infonya langsung. NYX Navy Fingerprint T size. Jadi langsung ada keterangan tentang ukuran-ukurannya, kemudian juga harganya, dan selanjutnya. Jadi masuk kategori hard selling, dijual langsung. Dan biasanya yang ada di sini langsung info produknya dan bagaimana untuk bisa membelinya. Selanjutnya, ada juga kategori untuk yang akun yang memberikan postingan untuk portofolionya atau katalog account-nya. Nah, di sini ada misalnya seperti ini, katalog pilihannya. Jadi kalau teman-teman klik lebih lanjut, bisa dari beberapa angle sekaligus. Bisa jadi akun ini tidak langsung menjual seperti yang di shopping account tadi, tapi menjualnya bisa juga dari platform yang lain, misalnya bisa klik websitenya, tapi di sini ada beberapa angle gitu untuk pemotretannya sehingga bisa produknya bisa terlihat dari beberapa sisi. Juga di sini ada katalog account untuk produk-produknya yang lain. Oke, selanjutnya ada yang disebut juga dengan lifestyle account. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mereka tidak langsung berjualan ya, tapi ada model yang menggunakan produk-produknya itu, dan kalau kita lihat secara itu ya menyeluruh, kalau kita ingin melihat lebih lagi sejenak, gambaran-gambaran yang ada di sini ini mencerminkan suatu lifestyle tertentu. Ya, kalau teman-teman lihat kebanyakan orang yang difoto di sini bukan kebanyakan lagi ya, tapi ini semuanya kelihatannya berada di outdoor. Jadi bukan di dalam ruangan. Karena kan tadi Erigo Store ini kan misinya adalah untuk menuju customer segment yang ingin atau suka traveling, tetapi juga ingin gaya yang modis gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ini ada yang di jalan, di belakangnya bahkan ada alat transportasi, ini ada yang lagi duduk, mungkin di indoor atau outdoor, tapi bisa diduga ini mungkin bukan di rumahnya sendiri ya. Ini bisa jadi di tempat publik lainnya, misalnya di rumah makan, di resto atau di kafe. Seperti itu. Jadi ada suatu penggambaran akan lifestyle yang ditujukan produk ini itu mencerminkan lifestyle yang seperti apa. Tujuannya apa sih disambungkan dengan lifestyle ya? Karena dalam dunia marketing kita harus bisa menyasar customer segmennya. Kita tuh yang mana? Oleh sebab itu kalau kita memang mengusung suatu
lifestyle tertentu, nah itu bisa juga ditunjukkan dalam postingan, sehingga customer segmen yang cocok lebih bisa cepat mengenali, oh produk-produk ini kayaknya sesuai deh, atau saya banget nih, kayaknya cocok nih dengan barang-barang yang saya sukai misalnya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga ada contoh yang lain, colorful print. Jadi kalau tadi kan mungkin agak yang keren gitu ya, yang swag gitu kayaknya. Nah, kalau yang ini yang lebih halus lagi, yang lebih bukan yang tadi nggak halus ya, tapi maksudnya warna-warnanya itu lebih yang girly kalau saya bisa bilang, lebih yang soft dan mungkin juga bisa untuk customer segmen anak-anak gitu ya. Jadi color-nya juga senada. Meskipun berbeda ya, kalau ini kan gambarnya, warnanya, yang di background itu lilat ya, ungu lilat, yang ini hijau, yang ini peach gitu ya, atau orange, dan seterusnya. Meskipun warna-warnanya beda, tetapi kalau dilihat kan ini masih seperti senada atau sefrekuensi. Nah, jadi pemilihan gambar atau warna juga penting untuk bisa indah, enak dilihat, atau warnanya bertabrakan. Oke, kalau yang ini tiles theme ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tiles itu kan bahasa Indonesianya adalah ubin ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, di sini seperti ada selang satu dengan background postingan yang backgroundnya putih. Jadi misalnya di bagian yang pertama ini kan putih backgroundnya, jadi kata-kata dengan background putih. Selanjutnya postingannya gambar gitu ya. Selanjutnya gambar dengan background tulisan dengan background putih lagi. Itu berselang-seling. Jadi kalau kita lihat ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi selang-seling seperti ini namanya tile stream ya. Dan gambar warna-warna yang dipakai di sini juga ini untuk postingan ini cenderung netral ya. Juga warna yang cukup baik dilihat. Selanjutnya ada juga yang seperti ini teman-teman, namanya color consistency fits. Jadi teman-teman bisa memilih nuansa warna apa saja yang akan ada di situ. Misalnya ada 3 warna, blue, white, green. Jadi untuk postingan teman-teman akan mengusung kurang lebih nuansa dari ketiga warna ini saja. Jadi dilihat ya, meskipun ada perbedaan objek, ada yang scenery atau pemandangan, ada yang tanaman, ada yang gelas gitu ya, mug. Tapi kalau dilihat seperti senada begitu ya. Ini namanya color consistency. Kalau yang ini pemilihan warnanya adalah brown, beige, dan green. Jadi ada warna coklat, warna beige gitu ya, yang mirip-mirip warna kayu, dan warna hijau. Jadi nuansanya jadi seperti agak plastik gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan color consistency fits. Oke, kalau tadi kita sudah sempat melihat beberapa tema di dalam Instagram. Nah, ada satu hal juga yang penting ketika nanti teman-teman sudah running usahanya untuk disupport dengan sosial media yang ada, adalah konsistensi postingan. Jadi pastikan teman-teman dapat mengupload itu dengan konsisten. Jadi akan lebih baik jika teman-teman mengupload itu misalnya per minggu sekali atau setiap 3 hari sekali gitu ya, dan rutin dilakukan daripada 1 bulan tidak dilakukan dan kemudian untuk menebus gitu ya 1 bulan yang belum dilakukan itu di tanggal 30 misalnya teman-teman langsung post feed dalam waktu 5 menit selama sebanyak 8 feeds. Nah, itu akan lebih kurang efektif ya untuk membangun engagement. Engagement itu adalah apa ya? Satu hubungan dengan pelanggan yang saling memberikan yang 2 arah gitu ya. Yang saling ada
respon satu sama lain ya. Tujuannya apa? Agar dapat menjaga awareness. Jadi kalau kita rutin memberikan semacam postingan, awareness dari para customer akan terjaga karena tiap kali mereka scrolling, mereka akan melihat, oh ada nih dari kita misalnya gitu ya. Tapi kalau seperti tadi ya hilang sebulan, kemudian muncul langsung spam banyak gitu ya, dan kebetulan juga misalnya kontennya tidak disukai oleh orang tersebut, hati-hati malah bisa di-unfollow. Jadi itu juga challenge-nya untuk menjaga postingan agar rutin di post. Nah, kalau juga yang perlu diperhatikan adalah quality kontennya. Ketika kita memang rutin, juga bisa diperhatikan akan kualitas dari konten itu. Ada tips agar tidak lupa untuk posting dan mereply komen serta DM, teman-teman mungkin bisa membuat sebuah penjadwalan atau scheduling. Ini yang simple seperti ini, misalnya di post untuk per minggunya, setiap hari Selasa dan Kamis, saya akan mereplay komen-komen yang ada. Ini tujuannya untuk apa ya? Untuk membangun engagement tadi dengan para pelanggan maupun calon pelanggan. Atau setiap hari Senin dan Jumat, saya akan membalas DM-DM. Itu juga bisa. Ya, scheduling juga dapat membantu kita untuk mempost dan juga untuk mendorong engagement dengan para pelanggan dan calon pelanggan. Selain itu, agar semakin ada engagement, teman-teman juga dapat menggunakan fitur-fitur yang sudah disiapkan di Instagram. Misalnya fitur polling, ask question, live IG gitu ya. Itu kan meningkatkan interaksi ya dengan para customer maupun calon customer. Subjek yang diangkat bisa macam-macam, bisa tentang ada satu produk baru, atau mungkin pemilihan warna, atau ada satu inovasi yang ingin teman-teman sampaikan. Kalian juga, kalau teman-teman lihat ada pilihan-pilihan gitu ya, tim bubur diaduk atau bubur dipisah. Nah, hal semacam itu juga bisa dimasukkan gitu ya, untuk menambah engagement dengan pelanggan. Jadi isu-isu yang berada di area yang cukup umum gitu untuk berbagai kalangan membahasnya, seperti tim bubur itu ya, atau ada waktu lalu tim dari drama Korea gitu ya, mau mendukung yang mana. Nah itu kan ketika juga timingnya lagi cukup hot dengan itu ya dramanya. Nah, ada banyak juga akun kan ikut memberikan polling misalnya seperti itu. Jadi itu juga bisa menjadi bagian teman-teman untuk mengelola sosial medianya. Dan bisa ingat bahwa ini media sosial. Kita bisa mempergunakan ini sebagai support untuk e-commerce kita. Ini bukan semata lapak untuk jualan. Meskipun memang ada yang menggunakan sosial media ini untuk memang tempatnya berjualan, ya itu tidak apa-apa. Tapi dalam e-bisnis yang kita lihat juga, yang kita pelajari juga adalah website. Sosial media dapat kita gunakan sebagai dukungan untuk websitenya agar semakin powerful ya digital marketing yang teman-teman nanti bisa lakukan. Oke, selain itu teman-teman juga bisa melihat fitur-fitur yang ada dalam pengembangan Instagram ini untuk bisa memaksimalkan info-info yang teman-teman bisa dapatkan maupun untuk memaksimalkan secara tidak langsung marketingnya teman-teman. Soalnya ini, view story ratios. Jadi kita bisa tahu, oh di story ini itu yang paling digemari orang misalnya untuk topik yang ini. Bisa juga sedikit dianalisa gitu ya. Teman-teman bisa, pernah nggak sih dulu mungkin waktu zamannya Instagram masih kelihatan jumlah likes-nya ya. Pernah nggak sih lihat gitu ya. Oh, biasanya orang-orang ini paling banyak me-like postingan saya yang mana ya? Oh, waktu saya ngepost makanan misalnya, atau waktu saya ngepost jalan-jalan misalnya. Nah, itu juga di dunia bisnis bisa jadi satu inputan gitu.
dari sisi pengembang e-commerce ini ya, untuk memposting konten-konten apa yang digemar. Oke, ini sekarang udah semakin canggih, desainnya juga semakin bagus-bagus. Teman-teman tinggal pilih misalnya mau menaruh gift, tinggal diketik, akan muncul berbagai pilihannya, juga fitur-fitur yang ada di Instastory. Oke, kalau tadi kita sudah melihat beberapa jenis akun yang ada di Instagram. Nah, sekarang kita bisa mulai memikirkan kira-kira konten apa saja ya yang bisa dijadikan bahan postingan. Nah, agar kita tidak bingung, kita bisa melihat beberapa gambaran yang akan dijelaskan di depan ini. Ada 10 kategori hal yang dapat dijadikan konten. Nah, teman-teman tolong bisa menyimaknya, karena nanti ini juga akan terkait dengan tugas di akhir dari penjelasan ini. Oke, yang pertama itu adalah work in progress atau behind the scene, yang kalian juga disingkat dengan BTS. Mungkin ketika kita mengupload suatu barang, biasanya kan yang kita upload adalah barangnya ya, misalnya jualan handphone yang ditaruh handphonenya. Tapi kita bisa juga loh menaruh mungkin hal yang terkait dengan work in progress-nya atau behind the scene-nya. Misalnya kalau makanan, di contoh gambar yang ada di sisi sebelah kiri atas, kan bisa jadi ini merupakan Instagram-nya sebuah kafe, atau dia menjual cookies ya, produk toko ini menjual cookies. Nah, di situ kan ada gambar cookies yang baru akan di-bake. Nah, jadi masih dalam proses baking, lagi ditaruh di atas ya, sprinkle-nya jadi toppingnya. Ini juga menarik. Dan juga misalnya yang di sebelah kanan, bagaimana membuat cookiesnya, jadi ada progresnya atau behind the scene-nya. Tidak harus selalu langsung produknya ya, bisa juga ada work in progress di belakang bagaimana sehingga para calon customer maupun customer bisa melihat, oh seperti ini proses produksinya. Yang kedua, juga kita bisa mempost tipe yang products in use. Jadi postingan ketika produk yang kita jual tersebut sedang dipergunakan. Misalnya jam tangan, ya biasanya kan jam tangan itu adalah produk yang dipakai di tangan ya, dan kadang fotonya juga bisa di satu meja atau di satu background yang polos dan ada jamnya. Ini bisa juga kita posting ketika menggunakan jam tangan untuk bepergian misalnya seperti ini ya. Atau kalau ini ada snack dan ada orang yang sedang memakannya. Seperti itu. Nah, kalau di foto yang pertama di sebelah kiri atas ini, kira-kira produk yang digunakan apa ya teman-teman? Kalau kita bisa diskusi ya. Tapi ini kan rekaman, nah, teman-teman mungkin bisa mencoba menjawab atau mengira-ngira. Kemungkinan besar adalah sepatu ya, atau kalau tidak adalah celana jeansnya. Ini seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan target marketnya. Kira-kira target market atau customer segment seperti apa yang saya tuju, sehingga di situ bisa dilihat gitu ya, misalnya ini ada seorang wanita yang sedang makan dan dia juga sedang menggunakan baju olahraga. Nah, mungkin yang dijual adalah buah-buahan organik misalnya ya. Dan di sini kan cukup bersinggungan juga dengan target marketnya. Oh, untuk orang-orang yang ingin makan lebih sehat misalnya, atau untuk orang-orang yang suka berolahraga. Itu pengertian disesuaikan dengan target marketnya dalam konteks yang products in use ini. Selanjutnya bisa juga di nomor 3 ini adalah products as a lifestyle. Jadi produknya itu difoto dengan ada penggambaran suatu lifestyle tertentu. Misalnya di sini kan ada orang yang sedang menggunakan baju kotak-kotak. Saya anggap ini kemeja ya teman-teman. Berarti kan dia seperti akan pergi ke suatu tempat yang cukup formal gitu ya. Kemungkinan mungkin untuk kuliah atau bekerja.
Di sini juga dia membawa backpack dan ada sebuah minuman nih yang nyempil nih di depan area depan backpacknya. Jadi seakan-akan mengesankan bahwa minuman ini cocok nih untuk orang-orang yang aktif, yang produktif, yang mobilitasnya cukup tinggi gitu ya. Mungkin karena kepraktisannya ataupun karena gizinya. Nah, seperti itu. Jika dikaitkan di nomor 3 ini, products as a lifestyle. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, bisa juga ketika ada event-event, teman-teman bisa mempostnya. Dan selanjutnya nomor 5, ketika ada promo yang bekerja sama dengan pihak lain, misalnya ini third party supporting, jadi bekerja sama dengan Gojek atau OVO, jadi seperti promo-promo gitu ya, juga bisa dimasukkan dalam postingannya. Nah, selanjutnya nomor 6, ketika ada occasion related content, jadi ada special occasion, ada acara-acara tertentu yang itu bisa dikaitkan dengan konten, misalnya Natal, Imlek, Lebaran, Valentine, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada seseorang yang memegang galon ya, dan disebut Galon Man. Ini merupakan postingan dari Cafe The Mandailing. Dulu ini ada di area UC, tapi sekarang sudah nggak ada, tapi masih buka di tempat lain. Nah, ini kemungkinan besar ya kita bisa menduga bahwa ini di-launching ketika film Aquaman itu dulu ditayangkan di bioskop-bioskop. Jadi seperti itu ya, teman-teman juga bisa mengkaitkan dengan hal yang occasion apa yang akan terjadi gitu dalam beberapa waktu ke depan ini, dan itu bisa dikaitkan dengan postingannya. Selanjutnya nomor 7, bisa juga produk with raw material. Jadi misalnya di sini jual jus wortel ya, atau jus apple. Nah, di sini juga ditaruh ada buah wortelnya dan buah apple-nya. Bisa seperti ini juga. Seperti ini jeans, ada juga material yang digunakan untuk menjahit seperti ini, ada benangnya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 8 bisa juga ada isian tentang quotes atau tips. Misalnya kalau yang ini jualan jeans, jadi ada yang quote, kemudian ada juga tipsnya. Jadi lebih menggunakan kata-kata meskipun juga visualnya tetap ada ya, karena visual itu sangat penting di dalam konten-konten seperti ini. Jadi background-nya di belakang jeans yang sedang dicuci, dan ada tipsnya, sebaiknya jeans tidak perlu sering dicuci. Nomor 9, teman-teman juga bisa menaruh semacam testimonial dari para pelanggan yang sudah pernah berbelanja jika sudah ada, dan juga bisa izin ke mereka untuk ditampilkan fotonya dan dimasukkan ke dalam postingan. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah behind the brand. Jadi bisa juga ada postingan tentang kru yang ada di balik layar misalnya, atau orang yang ada di balik layar dari bisnis tersebut. Info-infonya bisa seperti ini, teman-teman. Meet our Europe's agent, Regine. Jadi ada perkenalan gitu ya, dari salah satu orang yang terlibat di dalamnya, atau ini foto kru yang bekerja di dapurnya gitu, untuk menghasilkan produk yang dijual di depan. Oke, baik teman-teman, itu tadi kita sudah melihat 10 konten yang bisa dijadikan dalam bentuk postingan. Nah, tugasnya adalah teman-teman bisa mencari satu postingan yang menurut teman-teman paling menggambarkan ya. Salah satu dari 10 kategori yang tadi. Nah, teman-teman bisa mencari satu postingan tersebut di sebuah akun publik yang ada di Instagram. Jadi tolong hindari akun-akun pribadi yang tanpa seizin mereka teman-teman mengambil ya. Apalagi kalau itu memang akun pribadi ya. Jadi teman-teman bisa mencari di akun-akun lembaga yang memang
publik gitu ya, atau akun-akun perusahaan seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ya isu ini untuk privacy ini. Jadi kalau misalnya ada postingan di akun temannya dan temannya keberatannya tidak usah, ambil yang di bagian publik aja. Di perusahaan-perusahaan misalnya yang termasuk dalam 10 jenis konten yang tadi sudah kita lihat bersama. Nah, teman-teman nanti itu silakan di-screenshot. Kemudian, teman-teman nanti tugasnya itu bisa disubmit di elearn.uc.ac.id di bagian bawahnya dari materi week 7. Teman-teman bisa submit di situ paling lambat hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 pukul 23.59. Jadi sampai menjelang tengah malamnya waktunya. Tapi kalau teman-teman sudah selesai sebelumnya, ya silakan disubmit juga. Untuk format tugasnya, bentuk filenya yang diminta adalah PDF. Teman-teman bisa meletakkan di Microsoft Word terlebih dahulu, kemudian kalau sudah selesai baru di PDF-kan. Untuk format urutan, susunan, itu bebas, namun wajib mengandung unsur satu nama dan NIM, jadi boleh di kanan atas atau di kiri atas, tapi wajib ada keterangan untuk nama dan NIM. Selanjutnya, nomor 2, teman-teman tentu saja adalah foto postingannya. Teman-teman bisa mencantumkan satu foto atau 3 atau 6 atau 9 foto sekaligus jika membentuk pola. Misalnya ada kan yang sebuah quote gitu ya, tapi di post dalam 3 kali postingan. Jadi agak terputus-putus, nanti kalau dilihat secara menyeluruh baru kebaca kalimatnya, maksudnya seperti itu. Nah itu boleh, lebih dari 1 kalau memang membentuk sebuah pola atau informasi. Dan juga teman-teman jangan lupa mencantumkan akun sumbernya. Yang sekalian ada di screenshot itu juga sih. Jadi jangan lupa juga di-mention di bawah. Nah, akun publik akan lebih aman, apalagi jika akun bisnis ya, bukan akun pribadi seseorang, kecuali sudah izin dan oke. Nah, selanjutnya di bawah foto itu teman-teman bisa memberikan penjelasan bahwa postingan itu termasuk dalam kategori yang mana dari 10 kategori yang tadi sudah kita lihat bersama, dan kenapa masuk di kategori tersebut. Penandanya apa? Oke. Jadi misalnya penanda itu seperti ini, misalnya testimonial. Kenapa itu tergolong testimonial? Karena memang ada testimoni pendapat dari customer yang pernah menggunakan produk tersebut, ada fotonya juga, bahkan kadang ada nama dan koma umur kalau orang yang berkenan untuk mencantumkan informasi umurnya, atau nama, koma, pekerjaan misalnya seperti itu. Oke, jadi tugasnya ini teman-teman, silakan teman-teman cari satu postingannya untuk teman-teman lihat terkait dalam kategori yang mana. Tugas ini dikerjakan secara individu. Apabila ada pertanyaan, bisa juga disampaikan di grup atau di DM terkait tugas ini maupun terkait materi. Oke teman-teman, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di kelas nanti. See you.